Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, Om Swastu, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Taufik Hidayat selaku dosen pembimbing public speaking dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Nur Aulia Zara ingin mempunyai pertanyaan. Apakah dunia bisa berubah dengan jari? Dahulu kita bisa tertawa dengan pertanyaan ini, tetapi sekarang dunia telah membuktikan. Di saat ini kita hidup di tengah revolusi digital dan di jantung revolusi, di dalam revolusi berdirilah media sosial. Media sosial bukanlah sekedar buat foto-foto, hiburan, atau yang lainnya. Tetapi media sosial berkembang sangat kuat, sangat pasif dari media massa konvensional dan media-media yang lainnya. Dahulu perjuangan sosial membutuhkan turun ke jalan, membuat spanduk, terus juga berkumpul di lapangan. Tetapi saat-saat ini tidak perlu lagi. Malahan dengan satu unggahan saja bisa menyuarakan masyarakat, seperti hashtag-hashtag yang lagi viral itu bisa menyuarakan. Nah, kita lihat gerakan Black Lives Matter yang meledak karena video George Floyd tersebar luas. Terus juga ada hashtag MeToo movement yang menyatukan suara perempuan di seluruh dunia. Di Indonesia juga ada hashtag reformasi di korupsi yang dimotori mahasiswa menyebar sangat luas lewat dari Instagram, Twitter, TikTok, membuat publik bersatu dan menyetujui publik. Media sosial adalah ruang baru perjuangan, tempat suara yang dahulunya dibungkam, terus kini menggema lebih keras. Terus media sosial meruntuhkan semuanya, meruntuhkan tembok elitisme siapapun dimanapun dan bisa bersuara. Media sosial itu seperti api loh, ia yang menyebar luas dengan cepat. Terus jika dulu opini publik dibentuk oleh surat kabar, kali ini menyebarkan, ia membuka mata banyak. Terus juga media sosial sebelumnya tidak peduli dengan apa itu suara-suara masyarakat. Bayangkan nih ya, seorang anak muda di desa terpencil bisa tahu isu penggusuran di Jakarta. Terus ada seorang ibu rumah tangga bisa tahu isu perubahan iklim. Semua karena satu hal, yaitu adalah media sosial. Media sosial yang sangat luar biasa, dari bukan hanya kekuatan yang menyebar informasi, tetapi kemampuan menyelenggarakan aksi. Gerakan seperti gerakan donasi untuk korban bencana, bantuan untuk anak-anak kurang mampu, atau penggalangan dana untuk rumah sakit. Terus juga semua kini lewat dari media sosial. Contoh nyatanya tuh seperti pandemi melanda yang COVID-19 itu, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Terus lewat media sosial muncullah gerakan bagi sembako, hashtag. Terus juga ada hashtag donasi APD, hingga konser amal daring yang mengumpulkan miliar rupiah. Ini bukan mimpi, tetapi itu nyata loh teman-teman. Dengan melalui media sosial sangat bantu, tetapi juga sangat ada minusnya juga sih. Teman-teman, banyak orang yang menganggap media sosial itu sebagai hanya berisi kayak konten joget-jogetan atau gosip artis yang kayak telah ya. Terus padahal jika kita lihat
lebih dalam lagi itu media sosial juga telah menjadi ruang edukasi raksasa. Ada akun yang menyampaikan ilmu hukum secara sederhana, ada video pendek tentang pentingnya literasi, finalisasi, ada konten tentang sejarah filsafat, sains, kesehatan mental, hingga toleransi antara agama. Anak muda kini tak hanya jadi pengguna, tetapi juga pro-student pengetahuan. Kita lihat konten edukatif dari konten kreator seperti Jerome Pauline, terus Cinta Laura, terus ada Gita Savitri, terus ada hingga guru-guru untuk mengajar. Terus juga ada dosen-dosen yang turut untuk menggunakan media sosial untuk mengajar secara daring. Terus media sosial menyatukan pendidikan dan hiburan dalam satu platform. Disinilah kita harus berhati-hati sejenak atau berhenti sejenak dan berpikir kritis. Media sosial memang alat perubahan, tetapi ia juga bisa menjadi alat perpecahan jika tidak digunakan dengan benar. Kita melihat marak-maraknya media sosial kalau tidak menggunakan dengan benar, yaitu ada penyebaran hoax, polarisasi politik, ujar kebencian dan rasisme, cyberbullying, terus budaya cancel tanpa ruang maaf. Alih-alih membangun empati, media sosial kadang justru merusak kemanusiaan. Kita juga terlalu cepat menilai, terlalu cepat menghukum, juga terlalu sedikit mendengarkan. Inilah tantangan besar kita sebagai generasi digital, bagaimana menjadi pengguna yang beretika, berakal sehat, dan berperan aktif dalam menjaga ruang publik yang sehat. Lalu apa peran kita ini? Pertanyaan ini tuh penting banget karena perubahan sosial tidak terjadi karena satu unggahan saja, tapi karena kesadaran kolektif. Maka saya ajak kita semua untuk menyebar kebaikan, menjadi jurnalis kebenaran, bukan penyebar kepalsuan. Terus mengawal isu sosial secara konsisten, jangan hanya ikuti tren-tren lalu hilang. Terus membela yang lemah, bukan mencaci mereka yang berbeda. Terus menjadi panutan digital yang kata-katanya mencerminkan nilai, bukan emosi sesaat. Media sosial telah berkembang menjadi lebih dari sekadar platform hiburan. Ia kini menjadi alat yang kuat dalam mendorong perubahan sosial. Lewat media sosial, siapapun bisa menyuarakan pendapat, membangun solidaritas, dan mengedukasi masyarakat secara luas, cepat, dan masif. Berbagai gerakan sosial besar di dunia, mulai MeToo hingga reformasi di korupsi, menunjukkan betapa media sosial mampu mengunggah kesadaran publik dan mendorong aksi nyata. Namun, demikian media sosial juga membawa tantangan serius seperti penyebaran hoaks, polarisasi, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, penggunaan harus disertai dengan kesadaran etis, literasi digital, dan tanggung jawab moral. Sebagai generasi digital, kita memiliki peran penting untuk menjadikan media sosial sebagai ruang yang sehat, edukatif, dan inspiratif. Kita bisa memulai dari hal kecil, menyebarkan informasi benar, menginspirasi lewat konten positif, dan membela nilai-nilai kemanusiaan. Karena pada akhirnya, perubahan sosial tidak selalu dimulai dari tindakan besar, tapi dari satu langkah
satu suara berani, dan satu nilai tulus. Dan di era ini semua itu bisa dimulai hanya dari genggaman tangan kita sendiri. Sekian dari kesimpulan saya tersebut. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang berlibat atau kata-kata yang tidak terlalu benar. Mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.